Terima kasih Anda kembali bersama kami dalam Create Up dan kembali bersama saya rekan Wiki Adrian. Ya betul sekali, kami kali ini akan bahas mengenai potensi bisnis startup 3D printing berbasis konstruksi. Sudah tersambung melalui video conference ada Mas Raja Rizky Apriandi, beliau adalah CEO dari Autocons. Apa kabar Mas Raja? Alhamdulillah sehat, terima kasih telah diundang melalui IDX Channel. Baik. Terima kasih Suatu juga, kehormatan Mas Raja. bagi kami. Thank you. Baru tahu saya ya kalau 3D printing itu bisa dibangun menjadi sebuah konstruksi ya? Bisa, kita tujuan dari teknologi ini bisa untuk bangun rumah sekalian gitu. Jadi bukan miniatur lagi, tapi sudah rumah dalam ukuran sebenarnya. Oh iya, jadi 3D printing kan Ya. biasanya bikin miniatur aja, tapi ini bisa membangun rumah beneran dengan menggunakan metode 3D printing. Betul sekali, saat ini kita juga sudah berhasil untuk bangun satu rumah contoh di Yogyakarta. Aha. Rumahnya itu ukurannya itu tipe 36, yang itu kita sudah mengikuti standarnya dari PUPR untuk bisa tahan gempa. Oh, Oke. tahan gempa, tahan air juga? Oke, baik. Berarti bahan-bahannya dan lain sebagainya itu Kita juga terbuat dari apa, Mas? Seperti semen biasa atau gimana? campuran kita itu sebutannya mortar ya untuk bahan printingnya itu, dan mortar ini terdiri dari air, pasir, semen dan juga beberapa bahan chemical lainnya yang itu terdiri dari resep rahasia kita itu. Nah, jadi kita tidak impor dari luar, itu kita bikin sendiri resepnya. Oh. Mengapa Mas Raja tertarik nih untuk bidang ini, 3D printing konstruksi? Karena teknologi ini salah satu teknologi yang belum kita miliki juga, dan waktu itu saya kuliah juga ini merupakan salah satu teknologi yang cukup saya pelajari dalam, dan ada yang mengajak saya untuk mengembangkan teknologi ini dan kita lihat juga negara kita butuh. Jadi waktu itu saya pikir why not? Ayo kita kembangkan teknologi. Oke. Secara potensi pun untuk pasar ya, untuk konstruksi 3D construction printing di Indonesia ini juga cukup besar, Mas Raja. Sangat besar sekali, karena tujuan kita dari teknologi 3D printing ini kan untuk perumahan ya, untuk rumah, dan kita saat ini pun backlog rumah itu ada sekitar 12 juta. Nah, kita bisa ambil beberapa persen saja dari rumah itu, dari 12 juta itu juga sudah nilai juga sudah cukup tinggi. Tapi tujuan kita itu sebenarnya agar semua orang itu bisa punya rumah yang layak. Nah, makanya kita kembangkan teknologi ini. Nah, ternyata setelah kita masuk ke rumah, dari sektor komersial pun, untuk bangunan komersial ataupun untuk public space, itu ternyata juga banyak permintaan. Jadi kita sudah menyasar ke 3 tempat itu. Keunggulannya Ketiga apa sektor sih itu. Mas Raja sehingga Anda melihat bahwa ini ya efisiensinya lah yang ditawarkan oleh Autocons kepada pelanggan seperti apa? Kalau dengan teknologi kita ini, kita dapat memangkas biaya konstruksi itu bisa sampai 10-15%. Nah, kalau untuk waktu konstruksi sendiri, kita itu bisa 50%. Jadi kalau misalnya bangun rumah tipe 36, itu biasanya butuh waktu sekitar 3 bulan. Dengan teknologi ini bisa 1,5 bulan. Bahkan pada case-case tertentu, bisa memangkas waktu hingga 70%. Oh, dari segi Nah, itu harga dan dari waktu ya. betul, dari segi kualitas pun kita juga lebih kuat daripada batu bata biasanya, dan juga dengan teknologi ini kan kita mengandalkan otomasi. Desainnya itu bisa lebih radikal gitu. Nah, jadi kita bisa menawarkan desain rumah yang itu tidak semua orang punya atau bahkan mempunyai nilai estetik yang tinggi. Oke, berarti desainnya juga sangat presisi ya. Betul sekali. Oke, Mas, berarti tadi Anda menyebut ada bahan bata, betul ya? Itu Kita menggunakan tidak bata menggunakan juga atau bata. gimana? Kita sudah tidak menggunakan bata, jadi kita sudah Oke. murni menggunakan 3D printing itu dengan mortar yang kita miliki. Oke, kalau misalnya ada renovasi gitu ya, atau kayak perbaikan, atau ada dinding yang kemudian nantinya ke depannya akan dijebol, nah itu gimana tuh? Nah, itu kita banyak juga yang minta seperti itu untuk renovasi rumah gitu kan. Dan saat ini kita itu sudah memiliki beberapa jenis mesin, dan kita sendiri itu ada 2 jenis yang kita gunakan, dan dari setiap jenis ini salah satu jenisnya itu kita menggunakan robotic arms. Nah, dengan robotic arms itu kita bisa untuk menggapai tempat-tempat yang sekiranya itu nyempil lah, kita bilang gitu ya. Ada satu dinding tertentu saja yang mau kita print, nah itu kita bisa menggunakan robotic arms. Kita sudah mengumpulkan teknologi 3D printing ini dari mekatroniknya, dari bahannya, dan juga dari
sistem konstruksinya, jadi itu sih bisa kita lakukan. Oke, sejauh ini segmen mana yang paling banyak menggunakan jasa dari Autocons ini atau konstruksi ya 3D printing tadi? Alhamdulillah sekarang kita banyak permintaan untuk yang komersial, itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu untuk yang public space, dan ini sedang naik untuk permintaan perumahan. Nah, untuk yang saat ini yang paling banyak itu memang di segi komersial, dari segmen komersial dan juga segmen public space. Itu yang banyak memberikan masukan kepada kita, masukan. Komersial dan Public space. Oke, public space. Kalau komersial misalnya yang seperti apa yang paling banyak? Pada waktu itu kita pernah masuk di tahun lalu itu di G20, itu kita ke Bali, itu kita bikin pop-up resto, itu pop-up cafe. Nah, itu salah satu yang terbesar juga. Nah, kalau untuk yang public space, beberapa waktu lalu itu di kuartal 2 kemarin itu salah satunya di salah satu universitas di Yogyakarta, kita bangun halte, kita bangun security post juga, dan kita bangun giant lettering tuh. Misalnya kayak tulisan IDX channel gitu ya. Nah, itu kita print menggunakan teknologi kita. Jadi kemudian kita jadikan sebagai display. Oke. Itu berarti kalau secara biaya akan lebih hemat begitu ya. Nah, ini betul. Kalau untuk rumah contohnya sendiri ini sudah berdiri berapa lama dan secara kualitas dari bangunannya itu gimana tuh Mas Raja? Dari tahun 2022 itu pertama kali kita bangun rumah dari 3D printing. Kita mulainya itu di tahun 2021 Desember, selesainya itu di 2022 Januari itu. Nah, kita menggunakan standar bangunan tahan gempanya dari PUPR karena kan kita ini di Ring of Fire ya Indonesia. Nah, jadi kita benar-benar memperhatikan dari kualitas itu agar rumah ini bisa long lasting. Tujuan kita itu. Agar rumah ini tuh nggak cuma satu generasi aja yang pakai. Agar rumah ini tuh kalau misalnya sudah 1 tahun, itu harus direnovasi gitu. Kita nggak mau seperti itu. Nah, makanya kita sangat memperhatikan dari segi kualitasnya. Dari tahan gempanya itu. Kalau sudah ikutin tahan gempa itu udah mantap. Ada temuan soal, kan biasanya kalau kayak rumah baru itu biasanya baru mulai ketemu ada retakan rambut, ada bocor, ada kemudian lembab dan lain sebagainya. Ini obrolan-obrolan bapak-bapak sebenarnya ya. Iya. Nah, itu gimana tuh? Ada findings-nya nggak? Ada keluhan-keluhan soal itu nggak? Alhamdulillah untuk keluhan-keluhan seperti itu sangat minim sekali ya. Namun kalau misalnya yang tidak bisa kita antisipasi itu kan cuaca. Dan sekarang cuaca ini benar-benar tidak bisa diprediksi. Kadang-kadang itu hujan lebat, deras banget sampai angin kencang gitu. Itu yang kita khawatirkan kan. Tapi alhamdulillah dengan rumah kami yang dari 3D printing itu tidak ada kebocoran sama sekali, tidak ada retak rambut sama sekali. Sampai sekarang masih berdiri. Bahkan Yogyakarta itu semenjak rumah itu berdiri sudah ada 3 kali gempa tuh. Alhamdulillah sekarang tuh masih berdiri dengan tegar gitu rumah itu. Dengan tegar, oke. Mas Raja, berarti kalau habis dibangun, khususnya yang untuk perumahan tadi gitu ya, bisa langsung ditempatin, bisa langsung dihuni? Bisa langsung dihuni. Dan kita itu membangun rumah itu langsung dari fondasi sampai jadi itu biasanya. Tapi sebenarnya kita ini adalah perusahaan teknologi konstruksi, dan teknologi ini sebenarnya tidak untuk kita sendiri aja sih sebenarnya. Dan kita itu ingin agar teknologi ini bisa dipakai oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia, agar teknologi ini tuh bisa memberikan dampaknya itu tidak hanya ke orang-orang tertentu saja, tapi ke seluruh masyarakat Indonesia. Kan tadi ada 12 juta rumah yang backlog gitu kan. Nah, dari sebagian besar itu sekitar 80%-nya lah itu untuk itu rumah masyarakat berpenghasilan rendah, MBR. Nah, kalau misalnya kini ini hanya untuk kita aja nih teknologinya nih gitu kan. Nah, nanti kita kan juga terbatas untuk jangkauannya. Tapi kalau kita bisa menyediakan teknologi ini secara luas, harapannya problem-problem kita di bidang properti itu bisa terselesaikan. Maksimal berapa lantai yang bisa dibangun dengan menggunakan 3D printing konstruksi ini? Theoretically, teman-teman kita secara global itu sudah mencoba sampai 3-4 lantai gitu. Dan untuk kita sendiri, kita sudah merancang untuk bangunan itu bisa di 2 lantai, dan harusnya dalam tahun depan itu ada beberapa proyek yang ada permintaannya untuk 2 lantai. Sejauh ini 4 lantai ya yang bisa dibangun. Ya, secara globally gitu. Teoretik kita bisa bangun, dan sudah ada juga yang sudah bangun 4 lantai kalau tidak salah itu di Eropa. Soal bahan baku utamanya, apakah mudah ditemukan di dalam negeri ataukah harus diimpor atau bagaimana?
Sangat mudah ditemukan di dalam negeri karena kita di sini ingin meminimalisir impor, bahkan kita ingin mengeliminasi impor agar kita menggunakan bahan-bahan yang ada di dalam negeri saja gitu. Oke. Dan semua teknologi yang kita miliki pun juga prinsipnya sama. Kita kembangkan dengan resources yang ada di dalam negeri. Minim impor, TKDN-nya bisa tinggi. Oke, baik. Ke depan apa rencana bisnis dari Autocon sendiri, Mas Raja? Kedepannya kami ingin agar teknologi ini dapat bisa digunakan oleh banyak orang, seluruh lapisan masyarakat, dan kita juga ingin agar makin banyak portofolio kita dalam teknologi ini, dalam penggunaan 3D printing ini, yang sudah tidak hanya merambah pada komersial ataupun public space, tapi juga sudah mulai rumah dalam skala yang lebih besar. Nah, sejauh ini singkat saja, adakah kontrak jangka panjang dengan mitra perusahaan konstruksi? Sedang kami upayakan, sedang dalam proses. Baik, profitabilitas Mudah-mudahan. seperti apa, Mas? Alhamdulillah profitabilitas kami cukup baik. Dengan profitabilitas tersebut kita bisa mendorong untuk pengembangan teknologi lebih lanjut sehingga nanti ketika sudah mulai scale up makin ready mesin ini atau teknologi ini untuk digunakan. Oke, Baik. sukses selalu untuk Autocons, Mas Raja. Terima kasih. Terima kasih, Bapak Ibu Kita sekalian. berharap banyak produk-produknya yang bisa kita temui di sejumlah daerah nantinya ya. Baik, terima Baik, kasih. terima Sukses kasih. untuk Anda, Mas Raja. Thank you. Terima kasih, thank you. Baik, dan sebelum kita akhiri, pemirsa Power Breakfast, kita akan simak terlebih dahulu update dari pergerakan IHSG di pagi hari ini di pembukaan tadi ya. Sejauh ini IHSG bergerak di zona merah. IHSG bergerak melemah 0,19% di 7.073 pemirsa ya. Dengan deretan saham-saham yang masuk dalam kategori top gainers adalah masih BRPT ya dari Prajogo Pangestu ini ya. Kemudian PT RO juga yang rencananya akan diakuisisi sekitar 30%. Ada Brand juga pemirsa dan TPIA. Sementara top losersnya pemirsa ada Goto dan juga ada AMMN, Arto, Medco, Inco, Arci, dan juga BRMS. Baik, dan pemirsa itu tadi dia beragam informasi yang kami sudah sampaikan untuk Anda di Power Breakfast. Semoga dapat menjadi referensi dan sumber informasi untuk Anda. Saya Wiki Adrian. Iya, dan saya Prista Samudatu pamit undur diri pemirsa. Sampai jumpa.